6 sasaran keselamatan pasien. Halo, kami dari Universitas Ngudulabuyo. Di sini kami akan memperagakan 6 sasaran keselamatan pasien. Perkenalkan, nama saya Jinya Esti Alita dengan NIM 01230177. Perkenalkan, nama saya Alma Gustiawati dengan NIM 011231084. Perkenalkan, saya Eka Dewulansari dengan NIM 01131126. Perkenalkan, nama saya Yusnia Listianingrum dengan NIM 0112311136. Selamat menyaksikan. Sasaran keselamatan pasien yang pertama adalah ketepatan. Identifikasi pasien di mana perawat memberikan gelang identitas yang berisi nama pasien, tanggal lahir pasien, dan nomor rekam medis pasien. Perkenalkan, saya Yusnia, perawat yang akan bertugas pada pagi hari ini. Bisa disebutkan nama dan juga tanggal lahir. Ibu, di sini saya akan melakukan pemasangan gelang identitas pada Ibu. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi tertukar data pasien ataupun salah tindakan pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, bisa kita mulai sekarang, Bu? Bisa. Dalam pemasangan gelang identitas ini ada 8 jenis gelang identitas, yaitu: pertama, merah muda untuk pasien berjenis kelamin perempuan. Kedua, biru muda untuk pasien berjenis kelamin laki-laki. Ketiga, putih untuk pasien dengan kondisi jenis kelamin ganda. Keempat, merah untuk pasien alergi obat-obatan. Kelima, kuning untuk pasien dengan risiko jatuh. Keenam, hijau untuk pasien alergi latex. Ketujuh, abu-abu untuk pasien dengan pemasangan bahan radioaktif kemoterapi. Kedelapan, ungu untuk pasien DNR do not resuscitate. Terima kasih. Ibu, ini untuk pemasangan gelang identitasnya sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Sasaran keselamatan pasien yang kedua adalah peningkatan komunikasi efektif. Permisi dokter. Ya, selamat masuk. Kenapa? Saya perawat Yusnia. Saya di sini ingin melaporkan kondisi pasien Alma yang dirawat di ruang mawar nomor 3. Perawat memberikan hasil data, krisis dan keadaan pasien pada dokter dengan teknik SBAR. Teknik SBAR sendiri terdiri dari situasi situation. Perawat menjelaskan secara singkat situasi saat ini, termasuk nama pasien, alasan kontak, dan urgensi situasi. Latar belakang background. Perawat memberikan informasi latar belakang yang relevan tentang pasien, seperti riwayat medis, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, dan alergi. Penilaian asesmen. Tenaga medis membagikan penilaian tentang kondisi pasien, termasuk observasi, temuan, dan kekhawatiran. Rekomendasi recommendation. Tenaga medis menyatakan dengan jelas rekomendasi untuk tindakan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya dan informasinya. Sasaran keselamatan pasien yang ketiga adalah peningkatan pengamanan obat. PSG 3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang membutuhkan perhatian. LASA atau Look-alike Sound-alike adalah obat-obatan yang memiliki nama, rupa, dan ucapan yang mirip dan perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat oleh apoteker. Sedangkan obat high alert merupakan obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius dan dampak yang tidak diinginkan dari obat. Pelabelan obat dengan stiker LASA dan high alert dapat memudahkan dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan obat, sehingga tidak menyebabkan insiden keselamatan pasien. Contoh obat look-alike sound-alike LASA. Sasaran keselamatan pasien yang keempat adalah kepastian tepat lokasi, prosedur, dan pasien operasi dengan tujuan tidak terjadi salah lokasi, prosedur, atau salah pasien. Kesalahan dapat terjadi akibat komunikasi yang kurang efektif dan adekuat antara anggota tim bedah yang tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi site marketing dan tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi.
Bu, baik. Dari hasil pemeriksaan tentang adanya kista ganglion pada pergelangan tangan Ibu, saya di sini akan memberi tanda untuk tindakan selanjutnya yaitu operasi. Apakah Ibu bisa tidak? Baik, saya mulai ya Bu. Baik, sudah ya Bu. Iya, saya pamit. Selamat pagi. Sasaran keselamatan pasien yang kelima adalah pengurangan resiko infeksi, salah satunya dengan kita mencuci tangan 6 langkah. Langkah pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Sasaran keselamatan pasien yang keenam adalah pengurangan resiko pasien jatuh. Permisi Bu, di sini saya akan memasangkan kawat pengaman pada baby Bu agar Ibu tidak jatuh ya Bu. Ya. Ibu, karena pengaman sudah terpasang, saya akan memasangkan gelas. Ya Ibu, karena semuanya sudah terpasang, saya izin pamit ya Bu.